Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Azahra dengan NIM 8603114667, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, aksiologi dalam bentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang isinya mempelajari hakikat keberadaan atau realitas apa yang akan menjadi objek kajian suatu ilmu. Maka ini menjawab pertanyaan, apa yang ada, apa yang akan dikaji ilmu tersebut, dan bagaimana sifat dasar realitasnya. Misalnya, contoh dalam ilmu pengetahuan itu, yang pertama ada ilmu fisika dengan objek kajian ontologinya yaitu energi, materi, waktu, dan ruang. Terdapat juga hakikat realitasnya, seperti realitas objektif, terukur, dan independen dari pengamat. Lalu ada ilmu psikologi dengan objek kajian ontologinya yaitu pikiran dan perilaku manusia. Terdapat juga hakikat realitasnya seperti realitas subjektif yang dipengaruhi persepsi dan konteks sosial. Maka ontologi menentukan batas ilmu. Misalnya fisika ontologinya itu materialis seperti materi fisik yang nyata. Sementara untuk filsafat ontologi seperti Platonisme mengakui realitas abstrak yang maksudnya itu ide-ide. Yang kedua, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul, metode, struktur, validitas, dan batasan pengetahuan manusia. Maka, epistemologi mempelajari pengetahuan itu sendiri, seperti bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran divalidasi. Ini menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar. Lalu kita melakukan pendekatan epistemologi seperti rasionalisme yang memiliki metode utamanya yaitu logika dan deduk. Adapun penguji kebenarannya dengan koherensi logis dan aksioma. Yang ketiga yaitu aksiologis yang membahas tentang hakikat nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Dan secara etismologinya ia berasal dari kata Yunani yang mana aksios itu artinya nilai dan logos artinya itu teori atau ilmu. Aksiologi juga membahas nilai-nilai estetika dan etika dan juga tujuan praktis ilmu dalam kehidupan. Ini dapat menjawab untuk apa ilmu, bagaimana etikanya. Maka dari itu semua memiliki dimensi utama, yaitu dari aspek aksiologinya ada tujuan yang menjelaskan manfaat sosial atau ekonomi. Contoh, nilai intrinsik yang menjelaskan ilmu sebagai kebaikan itu sendiri. Contoh isu etisnya dengan penilaian murni. Aksiologi ini juga mencegah penyalahgunaan seperti dalam bioetika, etika gen, CRISPR, atau lingkungan seperti perubahan iklim. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling terkait dengan membentuk fondasi filsafat ilmu yang dapat
diartikan triangulasi filsafat. Misalnya, ontologi itu dasarnya apa yang dikaji, lalu mempengaruhi epistemologi, yaitu metode yang disesuaikan realitas. Sedangkan epistemologi itu menghasilkan pengetahuan, lalu dievaluasi aksiologi. Maksudnya, apakah bermanfaat dan etis? Lalu yang terakhir, siklus aksiologi memengaruhi ontologi baru, misalnya ilmu pasca kolonial yang merevisi realitas. Contoh terintegrasi dalam ilmu kedokteran, yaitu yang pertama ada ontologi seperti realitas penyakit seperti virus sebagai entitas biologis. Yang kedua, epistemologi, metode RCT untuk uji vaksin. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu etika distribusi vaksin yang adil. Baik, mungkin dicukupkan sekian tugas video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.